Tapi dua surah ini kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik, pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan. Yuk kita baca dulu ya supaya dapat keberkahannya dari dua surah ini. Saya bacakan, Anda ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Satu surah dua, alhamdulillah. Izin saya bacakan tadi untuk diikuti supaya setidaknya kalau kita pulang dan ditanya bagaimana hidupmu engkau jalani, seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran yang telah aku turunkan, maka kita pernah menjawab, ya Allah kami pernah bacakan itu. Jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat dan tidak pernah berinteraksi dengan Quran walaupun sekedar membacanya. Wadduha, aku bersumpah. Setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah. Ya, qasam, sumpah. Seringkali diartikan demi, ya. Wal asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi malam. Intinya sumpah. Sebentar, pelan-pelan. Kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, yakin tidak? Saya ulang, yakin tidak? Serius? Hah? Kalau yakin, kenapa tidak dilakukan? Ya, itu pertanyaan besar ya. Baik. Kalau Allah menyampaikan, tidak bersumpah pun, harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah, dalam kaidah ilmu tafsir, berarti ada sesuatu yang sangat penting, yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba, sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan. Bahkan saking pentingnya menyimak itu, Allah bersumpah. Jelas? Kalau teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah, berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya. Ad-duha, untuk memudahkan maknanya, teman-teman kalau waktu duha itu jam berapa ya? Oke, sebetulnya dimulai sejak matahari itu mulai naik, yang memantulkan ya atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut.
Ya, kalau misalnya kita ambil 1,5 jam setelah subuh. Sekarang subuh 4:30 lah, taruhlah 4:30 ya. 1,5 jam berarti jam 6 kan? Nah, itu awal duha tuh. Awal duha. Sampai ke pertengahan kurang lebih 9:30, jam 10. Akhir duha jam 11 sampai menjelang ke zuhur. Awal duhanya disebut dengan syuruk namanya. Syuruk. Jadi syuruk itu awal duha. Kalau sudah jam 6 ada cahaya matahari ya. Enak nggak ke tubuh kita itu? Nyaman nggak? Jam 8 enak nggak kalau berjemur ya? Jam 9 enak ya? Nah, ini kata kiasan dalam bahasa Arab. Kalau kita merasakan sesuatu yang enak, nyaman, memberikan manfaat yang banyak, itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu. Di antaranya duha. Jadi kalau kita menemukan kalimat duha, jangan langsung diartikan ke waktu duhanya. Boleh jadi yang diinginkan adalah makna di balik itu, yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan. Cara mengartikan ini, wadduha, aku bersumpah, kata Allah, ya Muhammad, demi semua kenikmatan yang kau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu. Jelas? Wal-laili idza saja, dan aku bersumpah, al-lail, lail itu apa? Malam. Baik, lail turunannya, layali jamaknya, lela, lili, lala, itu malam. Jadi kalau ada ibu leli, ibu malam-malam ya. Lail. Oke. Lail itu malam. Malam gelap nggak? Gelap. Tapi kalau gelapnya gulita, tidak ada cahayanya, gelap betul gitu. Gelap ya. Misalnya sedang kita dapati misalnya satu momentum padam lampu, padam semua, dan pas gerhana misalnya gelap sekali. Nah, itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya. Ya, saja. Wal laili idza saja. Dan malam apabila telah gulita, zaman Nabi kan gak ada lampu ya, belum ada PLN ya, dan seterusnya, jadi gelapnya betul-betul gelap. Saya mau tanya sebentar, biasanya kalau situasi gelap itu mudah nggak menemukan benda tertentu? Melangkah mudah atau sulit? Tidak mudah untuk dilakukan kan? Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa, sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah, bukan hanya karena nggak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan, sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap. Makan nggak enak, melangkah susah. Pernah nggak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu seakan-akan makan nggak mau, melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing. Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya, wal-laili idza saja. Perhatikan kalimatnya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih seperti merasakan kenikmatan cahaya duha. Dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ada suami pulang dari pekerjaan, mendapati istri sedang termenung dan mengalir air matanya. Tiba-tiba suaminya datang mengatakan, hangat sekali pada istrinya, di sampingnya membelainya dan mengatakan, "Ma, demi semua suka yang pernah kita lalui bersama, dan demi duka yang mengalirkan air matamu saat ini pun, tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, Papa akan selalu bersama Mama dalam setiap situasi itu." Kira-kira para ibu merasakan itu bagaimana perasaannya? Masa sih? Tapi itu menarik loh. Menarik ya. Jadi kalau teman-teman ngaji surat Yusuf, di surat Yusuf itu laki-laki diilustrasikan dengan matahari, perempuan diilustrasikan dengan rembulan. Ya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku melihat bulan dan matahari serta 11 gemintang sujud hormat kepadaku. Jadi matahari diartikan itu sebagai laki-laki, suami, ayah. Kenapa disebut matahari? Diilustrasikannya, matahari itu kan menyengat dengan kuat. Kalau kita menjemur, mengeringkan pakaian, melindungi. Tipikal suami itu melindungi. Ada yang ganggu istri, sengat dengan kuat. Ada air mata yang mengalir, hei, keringkan itu sehingga tidak larut air mata mengalir di pipinya. Itu matahari. Sebaliknya rembulan. Rembulan itu kan enak dipandang, bukan bulannya ya. Bukan bulannya. Kalau bulannya kan desainnya nggak sempurna, baik terlihat. Tapi cahaya rembulannya.
tampil dengan indah, tampil dengan baik, enak dipandang, menenangkan, dan tidak tertukar. Jangan sampai ada istri jadi matahari, suami jadi rembulan. Jelas ya? Dengan kekuatan bulan aku menghukummu, ya kan? Itu salah. Oke. Tahan sampai sini, tahan. Lihat baik-baik. Saya berhenti sampai sini dulu. Kalau di Quran ada ayat menyebutkan, tidak spesifik orang yang disebutkan dan kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi dan dialami oleh kemungkinan generasi berbeda di setiap masa dengan tokoh berbeda tapi perasaan yang serupa. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya, jelas identitasnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu hanya akan menimpa orang tersebut dan tidak akan dialami lagi orang lain setelahnya. Saya tanya dulu yang akhwat, yang perempuan, kenal Maryam? Kenal, bagus. Kenal di mana? Maryam anaknya Imran, mengandung, melahirkan Isa alaihissalam, Yesus Mesias, tanpa disentuh laki-laki manapun. Dan di Quran identitasnya disebutkan langsung, Maryam binti Imran, wa Maryam ibnata Imran. Ini menunjukkan kesan bahwa yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, itu hanya Maryam anaknya Imran. Ingat ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Bukan mengandung melahirkan tanpa suami, kalau itu banyak dia. Ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Hanya Maryam binti Imran. Tapi kalau nggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tidak detail disebutkan, ini artinya situasi itu akan dialami kembali oleh orang di masa depan dengan generasi yang berbeda tapi substansi yang sama. Pertanyaannya, pernahkah kita mengalami situasi yang sulit sampai seakan merasa gelap? Nah, baik, maka adab yang pertama, jika mengalami situasi seberat apapun dalam berkehidupan, maka dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini awalnya, dekati Allah. Apalagi kalau ada yang mengatakan ini nggak mungkin, ini nggak akan terjadi, ini nggak bisa. Kalau sudah ada tanda seperti itu tanda langsung dari Allah, supaya Anda diminta langsung mendekat kepada Allah dan tinggalkan semua makhluk. Karena Allah hanya akan mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara siapapun. Itu yang terjadi pada Nabi Zakaria. Ini nggak mungkin, ini mustahil. Maka beliau langsung memohon kepada Allah dan langsung menyebutkan, ya Allah, saya minta darimu saja, tidak dari yang lain. Maka dikabulkan seketika. Jadi yang pertama, jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hambaku, sepanjang engkau mendekat kepadaku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sudah? Satu? Paham sampai sini? Oke. Pelan-pelan ya. Saya belum bicara caranya. Saya baru bicara di awal motivasinya. Dekati Allah dulu, nanti caranya didetilkan di surah Al-Insyirah. Teruskan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal. Perhatikan. Hei, seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian. Kalau sudah meninggal, gak ada ujian lagi. Dan nanti kehidupan yang sekarang, apapun yang kau pertentangkan, perdebatkan, perselisihkan, itu semua akan ditinggalkan. Jadi ternyata Allah mengungkap hakikat kehidupan dunia. Apapun yang diperselisihkan, tuh unik ya. Orang berselisih pada yang akan ditinggalkan. Aneh nggak? Ada orang berebut makanan, ya kan? Rebutan sampai berkelahi dan sebagainya. Pada akhirnya, makanan yang diperebutkan itu pun akan ditinggalkan. Yang ini meninggal, itu meninggal. Jadi memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya akan berakhir. Kata Allah, Allah sampaikan, jika Anda mengalami situasi, sesuatu yang mungkin membuat berat, tanamkan pada jiwa kita, hei, yang aku kejar-kejar ini, boleh jadi aku akan tinggalkan juga. Kenapa aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan diri dulu. Semua yang kamu pikirkan sampai membuat kamu berat begini, pada akhirnya kamu tinggalkan. Dan yang abadi itu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Dua, pelan-pelan sikapi setiap masalah dengan proporsional. Jangan terlalu larut dalam sesuatu.
Dapat job satu, pengen, dah siap, kontraknya besar, tiba-tiba hilang. Dipikirin, Anda mikirkan itu pun nggak akan balik. Proporsional aja dulu. Ya, nanti caranya akan turun nanti di alim syirah. Tenangkan diri dulu. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang belum sampai kepada kita karena Allah menyiapkan yang lebih baik di balik itu. Kita belum tahu ada apa di balik itu sehingga kita tidak dapatkan itu. Sehingga kemudian Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Teruskan wala saufa yu'tika rabbuka. Pelan-pelan. Orang yang punya sikap seperti ini itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan. Orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan, cepat berpikir secara proporsional, tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu sehingga membuat dia menjadi beban, itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidupnya. Ya. Pelan-pelan. Jadi spiritnya, kalau punya masalah apapun, jangan dilarutin terus. Gak usah diratapi, cepat move on. Berpikir lagi, rencanakan lagi. Nanti, detailnya ada di Al Insyirah. Tapi poin besarnya, janji Allah mengatakan, kalau Anda bisa move on, proporsional, maka yang dijanjikan oleh Allah, di situ Allah percepat datangnya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ridha Allah sudah datang, maka akan dua yang diberikan. Pertama kali, ketenangan di dalam jiwa, dan yang kedua, kemampuan untuk berikhtiar lebih baik mencapai apa yang diinginkan. Satu, kalau ridha Allah sudah diberikan pada seorang hamba, yang pertama diberikan ketenangan dalam jiwa. Bukan dunianya dulu. Bukan apa yang Anda ingin harapkan dulu. Pengen sesuatu, ya, pengen materi, pengen kedudukan, pengen lulus anaknya ujian, ya kan? Tiba-tiba terjadi sesuatu, diratapin, alih-alih meratap, alih-alih membuat status, alih-alih menyulitkan diri, kata Allah, terima dulu proporsional. Setelah itu dekatkan diri kepada Allah, turun ridha Allah, begitu turun yang pertama diberikan ketenangan kepada hati. Tenang dulu. Kalau sudah tenang, nanti dibimbing menyelesaikan apa yang sedang dihadapi itu. Itu poin yang ketiga. Pelan-pelan. 4. Kita masuk ke detail sekarang. Perhatikan baik-baik. Ini yang paling menarik. Alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad SAW, bukankah dulu engkau yatim? Punya banyak masalah? Aku selesaikan juga. Ayahmu meninggal sebelum lahir, ada ibu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Ya kan? Ada teman yang menemani Sayyidah Khadijah. Teman yang setia. Semua kebutuhan tersedia. Artinya Pak, perhatikan baik-baik. Kalau Anda punya masalah sekarang, jangan sampai melupakan yang dulu-dulu pun pernah tuntas Allah selesaikan. Jadi kalau sekarang sedang punya persoalan, jangan sampai satu masalah ini membuat Anda kehilangan harapan dan kehidupan. Sementara Anda sadar, dulu pun banyak masalah kok selesai juga. Kenapa dengan yang satu ini kita harus jatuh? Sekarang usia berapa? 20, 30, 40, 50. Sekarang usia 50 tahun, ada masalah, baru 5 menit datang sudah merasa jatuh. Yang 50 tahun ke belakang yang banyak selesai itu kita nilai atau tidak? Maka kata Allah, seperti yang dulu pernah aku selesaikan ribuan masalah itu, yang sekarang pun mudah aku tuntaskan. Jelas? Nah, secara psikologi, orang-orang yang selalu bertindak seperti itu akan selalu punya harapan lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi kalau sedang punya masalah, pikirkan yang dulu juga selesai, masa yang sekarang nggak selesai. Itu prinsipnya. Secara psikologis demikian. Jelas ya? Oke. Wa wajadaka dhallan fahada. Muhammad, dulu engkau pernah mengalami melihat masyarakat banyak berbuat yang tidak baik, aku berikan petunjuk. Kuncinya fahada di situ. Orang yang punya motivasi kuat dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan persoalannya, maka dia akan lebih cepat mendapatkan petunjuk Allah untuk mendapatkan solusi terbaik. Ada sini. Saya agak cepat ya, mohon izin. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bahkan, maaf, bukan sekedar selesai. Kalau perlu saya bikin kaya, kata Allah. Aghna itu kalau ilmunya luas. Kalau harta, hartanya banyak. Kalau kedudukan, kedudukannya tinggi. Hei, engkau yang sedang mengejar kedudukan, aku tahan sebentar karena ada yang gak bagus untukmu di sini. Tapi kalau kamu terima, aku angkat itu lebih daripada apa yang kamu harapkan. Kamu pengennya bintang 2, aku naikkan sampai bintang 4. Kalau perlu 5 sekalian.
Hei, kamu yang ingin kampus di sini, aku tahan, bahasa kamu nggak lulus, kamu nangis, kamu mengadu, kamu datang pada orang tuamu. Orang tua mulai protes, mulai curhat macam-macam. Terima dulu. Mungkin di sini ada yang tidak baik seperti doa ibumu yang sering memohon, ya Allah, jangan sampai anakku berbuat yang salah, jangan sampai terjebak narkoba, jangan sampai terbawa tawuran. Di sini ada yang kurang tepat untukmu. Kalau kamu ridha, kamu terima, kamu proporsional, bahkan aku pindahkan ke kampus yang lebih baik yang tidak kamu bayangkan sebelumnya. Di orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan dan ridha dengan itu, maka Allah akan angkat derajatnya bahkan melebihi ekspektasi dirinya. Paham? Kalau sudah seperti itu, maka lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Hei, maka jangan pelit berbagi kepada orang lain. Share. Kalau sudah sukses, share. Berbagi, bukan hanya materi, bagi ilmunya, ya, bagi kebahagiaannya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan sampai nunggu orang minta. Kalau lihat ada kawan yang butuh, sekarang Anda sukses. Tapi boleh jadi kesuksesan Anda itu tangganya dari teman-teman Anda. Kalau sudah teraih ke atas, lihat lagi anak tangganya ke bawah. Ajak teman, jangan ditunggu minta. Ajak, bawa dia, berikan peluang. Jangan sampai dia minta, apalagi Anda bentak-bentak. Aku kan yang dulu bantu kamu. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Kamu bisa naik di atas karena aku kan yang dulu bantu kamu. Kamu bisa jadi pemeran utama karena aku yang rekomendasikan. Karena aku yang dorong kamu, misal. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Apalagi langsung keluar, tidak. Ini karena ilmuku saja misalnya. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, lihat ujungnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka semua nikmat yang dirasakan akan mudah untuk diimplementasikan dan disyukuri. Jadi semua nikmat itu bukan cuma dirasakan. Jadi membagi semua nikmat itu adalah rasa terbaik untuk menikmatinya. Maaf ya, Anda kalau punya makanan, dimakan sendiri. Dengan dibagi sama-sama, kira-kira rasa nyamannya yang pertama atau yang kedua? Kedua. Makan sendiri, enaknya sendiri kan? Tapi ketika ada teman berbagi dan tahu, oh enak ya, nyaman ya, ada kebahagiaan, ada ngobrol, ada tertawa, ada kebersamaan, itulah inti nikmat yang sesungguhnya. Wa amma bi ni'mati rabbika. Ternyata masalah yang diberikan bukan ingin memberikan beban, tapi ujungnya, endingnya supaya Anda bisa mendapatkan nikmat berkualitas yang bisa dibagi. Lihat surat Ad-Duha itu jangan cuma lihat awalnya, lihat ujungnya. Ternyata ketika seseorang mendapat masalah, seberat apapun, itu bukan ingin membebani, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya supaya mendapatkan nikmat yang lebih besar dan merasakan nikmatnya itu dengan berbagi. Itu poinnya. Jadi kalau sampai sini kita paham, dan kita beri nama misalnya dengan fikih ujian, jadi kalau desain ujian ini, sistematikanya kita pahami, maka tidak ada alasan untuk mengeluhkan persoalan. Jadi melihat masalah itu bukan sebagai beban, pada akhirnya melihatnya sebagai tangga untuk mencapai kebahagiaan. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah seperti ini, ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Tidak. Ingat ya, jadi kalau anak pulang bawa masalah, dilihatnya jangan beban. Oh, Allah ingin menaikkan kualitas pada anak saya, yang dengan itu menjadikan ia mendapatkan nikmat yang belum pernah didapati. Kalau rumah tangga sedang ada masalah, jangan banyak diperseterukan, tapi direnungkan sejenak. Oh, Allah ingin meningkatkan kualitas rumah tangga ini, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat yang tidak pernah didapati sebelumnya. Makanya nikmat berumah tangga itu yang terbesar, selalu bertambah ketika menyelesaikan masalah. Silahkan cek. Kalau sedang ada masalah, berseteru kan? Tapi setelah selesai, kan jadi lebih nikmat ya? Ya? Lebih senang lagi, lebih cair lagi, lebih bahagia lagi, lebih mendukung lagi. Ternyata ada nilai-nilai kebaikan yang tersimpan yang belum disadari sepenuhnya.